semuanya, baik lagi nih di Kala Senja. Kali ini Kala Senja akan berbagi pengetahuan tentang hewan yang ada di dunia. Yuk langsung aja kita lihat videonya. Ikan discus memiliki nama latin Sympiosodon. Ikan ini merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang cukup diminati oleh para pencinta ikan hias. Betapa tidak, bentuk tubuhnya yang unik dan warna yang menawan membuatnya banyak orang tertarik untuk memelihara ikan discus ini. Ikan discus juga dijuluki sebagai ratu ikan hias air tawar. Hal itu mengacu pada keindahan corak dan warna yang dimiliki ikan discus. Keunggulan ikan discus ini dibandingkan dengan ikan hias air laut ada pada proses pemeliharaan dan pemijahannya yang tergolong sangat mudah. Ikan hias discus merupakan salah satu jenis ikan hias air tawar yang berasal dari sungai Amazon. Jenis ikan ini mempunyai nilai ekonomis yang baik dan sangat disenangi di berbagai negara. Ikan discus pertama kali ditemukan oleh Dr. Haeckel pada tahun 1840. Beliau menjelaskan tentang temuannya dari spesies Sympiosodon yang berarti memiliki gigi di tengah-tengah rahang. Ikan discus pertama yang ditemukan ini disebut dengan discus Haeckel yang memiliki 3 corak bergaris yang sangat tegas. Garis pertama yang melewati bagian kepala, garis kedua pada bagian tubuh, dan garis ketiga pada bagian ekor. Para discus Haeckel berasal dari Rio Negro, yaitu sentral Brazil. Pada tahun 1904, genus discus yang lain ditemukan. Pellegrini menulis tentang Grand discus, spesies yang ditemukan di Danau Teve dan dicoba dibudidayakan dalam akuarium. Ikan discus memiliki bentuk tubuh yang unik, menyerupai lempengan berdiri tegak. Antara discus jantan dan betina mempunyai bentuk tubuh yang sedikit berbeda. Discus jantan memiliki ciri-ciri ujung sirip punggung dan sirip anal lancip, sedikit menonjol dan alat kelamin berbentuk lonjong atau elips. Discus betina memiliki ciri-ciri ujung sirip punggung dan sirip anal membulat, lebih menonjol dan alat kelaminnya membulat. Ikan discus ini berbentuk oval seperti cakram, sirip pada bagian perut membentang lebar ke bawah, mempunyai warna yang sangat cerah dan jenis yang sangat bervariasi seperti warna kuning, merah, biru, putih, hitam, dan lain-lain. Sirip pada bagian tubuh dan sirip punggungnya memanjang sehingga sampai kepada pangkal ekor, dan terkadang terlihat sirip bagian dubur dan sirip bagian punggung seperti menyatu dengan sirip pada bagian ekor tersebut.
Habitat asli ikan discus adalah Rio Negro di perairan tenang Sungai Amazon. Sifatnya omnivora dan nokturnal. Gerakannya sangat halus. Ikan ini pun terkenal sebagai King of the Aquarium. Berkembang biak pada musim hujan mulai dari Desember hingga Januari. Karena pada bulan ini pH air agak asam, jadi sangat baik untuk perkembangbiakannya. Budidaya ikan dicus mulai diperkenalkan di akuarium sejak 1940, lalu diekspor ke Amerika dan Eropa dengan nama Pompadour Fish. Baru pada tahun 1950-an, ikan ini mulai berhasil dikembangbiakan. Sampai pada tahun 1960-an, disebutkan bahwa ada dua spesies selain ikan discus, yaitu brown discus dan blue discus. Walaupun belum begitu jelas apakah spesies ini sebenarnya berbeda dengan spesies sebelumnya atau hanya hasil penangkaran saja. Pada tahun 1960-an, nama discus mulai terkenal di Eropa, lalu populer di Amerika dan Kanada. Selanjutnya, ikan hias air tawar ini semakin dikenal luas di dunia, termasuk di Indonesia. Ikan discus yang siap memijah umumnya ditandai dengan memisahkan diri dari rekan-rekannya dalam satu wadah pemeliharaan. Ikan discus tergolong ikan yang setia pada pasangannya. Karena itu, ikan discus tidak bisa dipijahkan selain dari pasangan tersebut. Pasangan ini lalu kita pisahkan di tempat tersendiri dan terus diamati. Pasangan yang lekat terus sudah cukup sebagai jaminan bahwa mereka jantan dan betina. Calon induk jantan harus berumur 15 bulan, sedangkan induk betina berumur 12 bulan, sehingga layak untuk dipijahkan. Pemijahan ikan discus sudah bukan masalah lagi bagi peternak maupun hobis. Namun, karena harganya mahal dan banyak penggemarnya, maka pemijahannya sebaiknya dilakukan dengan seksama. Biasanya discus pemeliharaan dalam akuarium, begitu pula dalam proses pemijahannya. Wadah yang digunakan untuk memijah ikan discus berupa akuarium dengan ukuran 60 x 50 x 50 cm untuk satu pasangan induk. Air untuk pemeliharaan dan pemijahan harus jernih dengan suhu berkisar antara 28 sampai 38 derajat Celcius dengan pH 5 sampai 6. Selain faktor air, kadar oksigen juga harus diperhatikan. Kadar oksigen yang berlimpah sangat dibutuhkan. Untuk mendapatkannya, digunakan aerator yang bertugas mensuplai oksigen ke dalam air pemeliharaan. Karena sifat telur discus menempel, maka tempat telur yang mesti disiapkan adalah pecahan genteng. Pot, ada paralon yang berdiameter 4 inci yang dipasang tegak di tengah akuarium, setinggi air dalam akuarium. Untuk tempat telur ini harus di permukaan benda yang licin yang dibersihkan terlebih dahulu. Proses pemijahan ikan discus dimulai dari pemeliharaan bibit indukan yang baik dengan syarat-syarat tidak cacat, aktif, sehat, berumur lebih dari 1 tahun, dan ukuran badannya profesional. Biasanya ikan discus akan memilih sendiri pasangannya, dan setelah menemukan pasangannya, baru pasangan ikan discus jantan dan betina dipisahkan dari kelompok dengan tempatkan di akuarium pemijahan. Proses pemijahan biasanya terjadi selama 2 minggu dan dalam 1 bulan ikan discus betina mulai bertelur. Sarang telurnya biasanya dibuat dari potongan peralon yang diletakkan di pojok atau di tengah akuarium pada posisi berdiri. Induk discus pun akan membersihkan sarangnya sebelum meletakkan telur-telurnya.
Sifat ikan ini sangat unik, yaitu telur dan larvanya tidak dapat dipisahkan dari induknya. Oleh karena itu, telurnya tidak dipisahkan dari induknya dan dibiarkan menetas dalam wadah pemijahan. Telur-telur tersebut akan menetas dalam waktu 2-3 hari. Larva ini akan terus menempel pada induknya hingga berumur seminggu. Biasanya larva akan mulai berenang setelah berumur seminggu. Walaupun sudah bisa berenang, namun larva tersebut akan sering menempel pada induknya hingga berumur 21 hari. Beberapa pakar menyebutkan bahwa larva di sikuit tersebut memakan lendir yang keluar dari tubuh induknya atau sering disebut dengan menyusu pada induk. Ada juga pakar yang percaya bahwa larva ini diberi pakan melalui mulut induknya. Walaupun ikan ini terkenal dengan sifatnya merawat telur dan anaknya, namun ada juga induk khusus yang memakan telurnya. Sementara larva yang sudah bisa berenang tidak akan dimakan oleh induknya. Oleh karena itu, biasanya peternak memberi sekat untuk membatasi induk dengan telurnya. Sekat tersebut terbuat dari kawat halus yang dilingkari ke sarang. Adanya sekat ini menyebabkan induk tidak dapat mencapai telurnya. Telur-telur ikan Jesus umumnya menetas setelah berumur 2-3 hari. Anakan ikan Jesus dibiarkan menempel pada tubuh induknya sampai berumur kurang lebih 1 bulan. Setelah usia 1 bulan, anakan ikan Jesus dipisahkan untuk ditempatkan dalam akuarium pembesaran. Satu indukan ikan Jesus biasanya bisa menghasilkan telur sekitar 100 buah dalam sekali proses pemijahan. Tetap terus jaga alam ya, agar alam menjadi seimbang. Sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga pengetahuan kita bertambah. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.